selamat siang Halo Mbak. Kak. Apakah benar nih dengan Mbak Era ya yang menghubungi saya minggu lalu untuk konseling hari ini? Iya benar. Oke, mungkin di sini izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu ya Mbak, supaya Mbak Era juga lebih akrab dengan saya nantinya. Perkenalkan, nama saya Jihan. Mbaknya bisa panggil saya Buka atau Mbak, nama Mbak Era saja. Mungkin di sini Mbak Era juga bisa perkenalan lagi nih supaya Ibu juga lebih akrab gitu. Iya, saya Octavia Era. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Kota Kediri. Oke, panggilannya siapa nih Mbak? Era boleh. Oke, Mbak Era ya dari SMK Negeri 1 Kediri. Oke, gimana nih kabar Mbak Era hari ini? Cukup hektik sih Kak untuk saat ini. Soalnya ya belakangan ini juga ngurus event sih di sekolah gitu. Mau Oke. ngadain acara juga. Cukup hektik ya Mbak. Mbak ini anak organisasi ya atau gimana? Ya, aku kebetulan anak OSIS sih Kak. Oh, anak OSIS ya, makanya tadi kok Mbak Era sempat mengatakan kalau sibuk mau bikin event Iya, gitu ya. Oke, sejauh ini gimana nih Mbak di organisasinya? Kalau di organisasi sebenarnya ya seru-seru aja sih Kak ya, selain untuk menambah relasi juga senang aja gitu. Soalnya ya emang gimana ya, dari SMP juga kayak hobi itu sih masuk organisasi-organisasi gitu. Oke, jadi Mbak Era sejauh ini masih menikmati keseruannya ya, karena ini juga sudah ke keinginan Mbak Era juga ya dari SMP sering mengikuti organisasi seperti itu. Oke, Mbak Era tadi sebelumnya apa ada kelas atau gimana nih sebelum datang ke sini? Kebetulan lagi istirahat sih Kak, terus nyempetin untuk datang ke sini izin gitu. Oke, terima kasih ya Mbak Era sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini untuk sesi konseling hari ini. Nah, sebelumnya apakah Mbak Era sudah pernah mengikuti sesi konseling? Belum Kak. Belum ya. Oke, mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan ya Mbak untuk kita nantinya itu seperti apa. Jadi di sini saya sebagai konselor menjembatani Mbak Era dan mewadahi Mbak Era untuk segala permasalahan Mbak Era nantinya, dan Mbak Era tenang saja, di sini saya memegang asas kerahasiaan yang dimana cerita Mbak Era nantinya saya harap tidak keluar ya Mbak di luar forum kita hari ini. Nah, selanjutnya di sini Mbak Era sebagai konseling, Mbak Era nanti saya harap bisa terbuka ya Mbak dengan saya menceritakan segala masalah Mbak Era tanpa ada yang tutupin seperti itu. Apakah dari sini ada yang Mbak Era pertanyakan? Cukup sih Kak untuk Oke. sejauh ini. Mungkin untuk sesi konseling kita hari ini kita perkirakan sekitar 45 menit. Apakah Mbak Era bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, mungkin Mbak Era bisa atur dulu nih duduknya senyaman mungkin supaya nanti ceritanya bisa enjoy seperti itu. Iya, sudah Kak. Oke, sudah ya Mbak. Oh ya, nanti di sini saya izin ini ya Mbak untuk mencatat masalah Mbak Era Baik, nantinya. baik, baik. Oke, kan Mbak Era kan datang ke sini.
tetap ingin menyeimbangkan ya Mbak antara organisasi dan juga tugas di sekolah seperti itu. Iya benar, soalnya ya selain relasi itu penting menurut saya dalam organisasi, namun tugas yang diberikan pun juga nggak kalah penting gitu loh Bu. Oke, jadi Mbak Era merasa kalau ternyata relasi pertemanan ini juga penting, Benar. tapi tugas sekolahnya juga penting juga ya Mbak. Oke, baik. Oke, baik Mbak Era. Kalau seumpama nih Mbak kondisi yang Mbak Era sebutkan tadi ini tercapai nih Mbak, kira-kira apa yang Mbak Era rasakan? Pastinya lebih tenang sih Bu, jadi nggak ada kepikiran, terus keteteran, bikin stres dan panik waktu ngerjain tugas ketika sudah mepet deadline sih. Oke, jadi Mbak Era jadi ini ya ingin lebih tenang, terus tidak keteteran akan tugas, terus tidak panik gitu, terus tidak stres karena tugasnya menumpuk seperti itu. Oke, nah menunda pekerjaan rumahnya ini ya Mbak, apa yang biasanya Mbak Era lakukan pada saat Mbak Era ngerasa di waktu senggang itu tadi? Saya lebih mentingin itu sih Kak, organisasi. Kalau enggak ya cuma scroll scroll sosmed aja sih. Oke, jadi Mbak Era biasanya organisasi atau enggak scroll sosmed ya Mbak? Kalau boleh tahu, Mbak Era bermain handphone scroll sosmed ini seberapa lama sih Mbak? Sebenarnya nggak lama-lama amat ya sih ya Kak. Misal kayak pulang sekolah gitu, scroll sosmed, tapi tiba-tiba tuh udah ngantuk aja gitu loh Kak. Jadi kayak mau buat ngerjain tugas tuh udah berat banget gitu loh rasanya kalau misal selesai hari itu juga. Ya jadi sebenarnya waktunya nggak lama ya Mbak, cuma kecapean terus Mbak Era Benar-benar. tidur terus kemudian kayak lupa besoknya Iya, seperti benar. itu ya Mbak. Oke. Eh, Waktu Mbak Era apa namanya kasih kasih
Oke, baik. Tadi kan Mbak Ira menyebutkan kalau tugasnya jadi nambah-nambah terus ya Mbak. Nah, perasaan Mbak Ira nih gimana sih Mbak, perasaan Mbak Ira pada saat tahu tugasnya tuh semakin hari semakin nambah gitu? Awalnya sih saya ngerasa santai aja sih ya kak, tapi kalau udah mendekati deadline ya saya panik sendiri, stres, cari referensi sana sini, akhirnya juga keteteran tugasnya yang nambah-nambah terus itu. Oke, jadi Mbak Era awalnya tuh berpikiran kalau mungkin ya Mbak Era berpikiran oh deadline-nya masih lama lagi Iya. gitu ya, jadi Mbak Era menunda-nunda Iya, sehingga pada saat apa namanya waktu pengumpulan Mbak Era keteteran, terus panik sendiri gitu ya, terus stres karena tugasnya kok banyak seperti itu ya Mbak. Iya benar. Oke, nah oh, oke Mbak, tadi kan Mbak Era sudah menyebutkan ya kalau dari apa yang sudah Mbak Era katakan tadi nih, menurut Mbak Era apakah ini akan membantu Mbak Era untuk membantu Mbak Era untuk mencapai keinginan Mbak Era tadinya? Enggak sih Bu, malah membuat saya menjadi tertekan enggak sih kayaknya. Oke, jadi menurut Mbak Era ini malah membuat tertekan ya. Nah, hal tertekan ini tuh menurut Mbak Era membuat Mbak Era mendekatkan dengan tujuan Mbak Era tadi atau malah menjauhkan nih Mbak? Menjauhkan sih. Iya, menjauhkan ya Mbak. Nah, kalau Mbak Era tadi kan sudah mengetahui nih kalau ternyata perbuatan Mbak Era sering menunda tugas itu tadi itu malah membuat Mbak Era menjauhkan dari keinginan Mbak Era tadi ya, yang Mbak Era ini lebih santai, terus tidak keteteran akan tugas. Nah, kira-kira kalau Mbak Era terus lanjutkan, kira-kira dampak apa sih Mbak yang akan Mbak Era alami jika hal ini terus terjadi seperti itu? Yang pasti tugas saya bakal menumpuk sih Bu ya. Terus yang kedua nilai akademik juga menurun karena ya sering menunda tugas tadi gitu. Oke, tugasnya jadi numpuk ya Mbak, nilai akademiknya menurun karena hasilnya nggak maksimal ya Mbak, kadang-kadang Mbak Era mengerjakannya mepet waktu seperti itu. Mbak Era tuh sudah melihat bahwa sebenarnya Mbak Era tuh ingin berubah gitu ya, sudah punya keinginan untuk berubah. Dan Mbak Era di sini juga sudah sadar bahwa perilaku yang Mbak Era lakukan saat ini tuh malah menjauhkan Mbak Era dari keinginan Mbak Era tadinya. Oke, baik. Di pertemuan berikutnya mungkin kita bisa membicarakan nih ya Mbak tentang bagaimana cara untuk cara yang bisa Mbak Era lakukan untuk mencapai perubahan yang bisa Mbak Era lakukan seperti itu ya Mbak. Oke. Mungkin dari permasalahan yang sudah Mbak Era sampaikan tadi, apakah ada yang masih ingin Mbak Era sampaikan lagi kepada saya atau ada unek-unek yang belum tersampaikan? Cukup sih. Oke, cukup ya Mbak Era. Mungkin di sini Ibu akan ngasih tugas rumah nih Mbak buat Mbak Era. Tugasnya nggak susah kok Mbak. Mungkin di sini Mbak Era kayak bisa ngasih apa namanya, membuat self monitoring yang dimana Mbak Era nanti bisa menuliskan nih Mbak tugas kegiatan Mbak Era hari ini itu seperti apa. Jadi seumpama Mbak Era hari ini mengerjakan tugas jam berapa, terus apakah tugas ini dikerjakan sampai selesai atau mungkin Mbak Era undur-undur lagi seperti itu ya Mbak. Apakah ada pertanyaan nih dari tugas yang sudah diberikan? Belum. Oke, belum ya Mbak.
Oke, mungkin karena waktunya sudah hampir habis nih ya Mbak, saya izin menyimpulkan ya untuk sesi konseling kita hari ini. Jadi di sini tadi Mbak Era menyebutkan bahwa Mbak Era tuh sering menunda tugas ya karena Mbak Era ikut organisasi, terus juga Mbak Era banyak kegiatan nih di luar kelas seperti itu. Jadi Mbak Era juga sering menunda tugas karena Mbak Era nih sering lebih memilih untuk bermain gadget gitu ya, lebih kayak scroll TikTok atau scroll Instagram seperti itu. Nah, namun di sini Mbak Era memiliki keinginan ingin berubah menjadi lebih tenang, lebih santai, terus tidak keteteran akan tugas seperti itu ya Mbak. Oke, nah di sini sebenarnya Mbak Era sudah memiliki keinginan untuk berubah seperti itu, dan Mbak Era juga sadar ya itu hal yang sangat bagus ya Mbak Era, karena Mbak Era sudah menyadari kalau Mbak Era ingin berubah seperti itu. Nah, mungkin kita akan adakan sesi konseling lanjutan ya Mbak. Mungkin pertemuannya Mbak Era ingin seperti hari ini di hari yang sama atau mau dikonfirmasi ulang nih untuk jadwal kedepannya di hari apa? Saya konfirmasi ulang by WA aja ya Bu ya. Oke baik, nanti Mbak Era bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp yang kemarin ya Mbak. Mungkin cukup segitu dulu ya Mbak konseling kita hari ini. Terima kasih karena sudah hadir sepenuhnya di sini untuk bercerita. Terus Mbak Era juga sudah menceritakan semua permasalahan Mbak Era, urut-urut Mbak Era untuk hari ini. Oke. Tetap semangat ya Mbak Era. Nggak apa-apa organisasi juga dilakukan, namun kita juga tetap harus menyeimbangkan ya Mbak antara organisasi sama tugas sekolah seperti itu. Oke baik, mungkin cukup. Terima kasih banyak. Sama Kak. Oke sama-sama. Selamat siang ya Mbak Era. Siang.